Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kurban. Kemudian kalian harus juga tahu pengertian kurban itu sendiri. Pengertian kurban itu ada dua. Satu, kurban menurut bahasa Arab yang artinya adalah mendekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah, yang berarti binatang yang disembelih seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak, kurban menurut istilah adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian kita juga harus tahu hukum dari kurban itu sendiri adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnat yang sangat dianjurkan di dalam agama. Kemudian kita juga harus mengerti tentang dalil yang disyaratkannya kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya yang berbunyi, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah yang terputus. Quran Al-Kautsar ayat 1-3. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelih kurban. Lalu kemudian kita juga harus mengenal jenis-jenis hewan kurban yang boleh dibuat kurban. Yang pertama adalah unta. Unta itu anak-anak bisa dijadikan kurban jika sudah cukup umur, yaitu 5 tahun lebih. Sedangkan sapi berumur 2 tahun lebih, kambing berumur 1 tahun lebih. Lalu anak-anak juga kalian harus mengetahui hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang pertama adalah yang berpenyakit terlihat dengan jelas. Maka hewan yang berpenyakit dengan jelas tidak boleh dijadikan kurban. Yang kedua adalah hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Maka hewan itu juga tidak boleh dijadikan kurban. Adapun yang ketiga yang tidak boleh dijadikan kurban adalah yang sumsum tulangnya tidak ada karena terlalu kurus sekali. Kemudian yang kedua anak-anak yang tidak boleh dijadikan kurban adalah taulak yang mencari makan di perkebunan, tidak dikembalakan. Kemudian yang ketiga adalah jarbak yang banyak penyakit kudisnya. Inilah hewan-hewan kurban yang tidak boleh dijadikan
untuk kurban. Kemudian waktu penyembelihan kurban, untuk kurban disyaratkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari raya Idul Adha. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari-hari mana saja yang termasuk hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, baik malam ataupun siang. Setelah 3 hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihan hewan kurban. Anak-anakku yang saya cintai, lalu kemudian kita juga harus tahu ketentuan hewan kurban. 1. Ketentuan sapi 1 ekor untuk 7 orang. Kemudian yang kedua, unta 1 ekor dapat digunakan juga 7 orang. Lalu yang ketiga adalah 1 ekor kambing cukup atau bisa digunakan untuk 1 orang. Lalu kemudian kita juga harus mengetahui tata cara penyembelihan kurban. Yang pertama, tata cara menyembelih kurban adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita membaca sholawat Nabi, apapun sholawatnya, diantaranya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, kita robohkan hewan menghadap ke kiblat. Lalu yang keempat, membaca takbir sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima, ketika menyembelih hewan kurban, caranya harus menggunakan pisau yang tajam, sehingga kalau pisaunya itu tumpul, itu bahkan dimakruhkan di dalam penyembelihan kurban. Kemudian kita simak bersama tata cara penyembelihan kurban berikut ini. Allahu Nah, ini anak-anak, kita lihat ini tata cara dalam menyembelih kurban. Kalian bisa melihatnya dari waktu tadi merobohkan sampai mengulitnya. Kemas sampai lah saya eler. Kamu saya jamin. Lalai kalah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallah. Saya kira cukup.
pembelajaran tentang kurban pada kali ini kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.